ganti-ganti. Balik lagi di program saya Anda, balik kalau bukan. What Iko, this is Berita News. Nah, sudah 1 minggu berakhir di awal, ini udah hampir pertengahan Pas ya, 15 Juli. 15. Pertengahan Juli. Terima kasih sudah menyaksikan Iko Berita setiap minggunya. Dan kalian tetap harus selalu menjaga kesehatan, tetap bugar. Kita dalam kondisi yang tidak baik saat ini. Dan juga cuacanya tidak menentu ya, kadang hujan, Ada panas. pilek, jadi tenggorokan kita gatel. lembab. Jadi ya semoga masyarakat juga harus lebih banyak-banyak mengkonsumsi buah, sayuran Iya, yang segar. order ya di Alula Box. Belum. Oh, belum? Oke. Berita pertama di segmen ini adalah Yes, ya, this is what news. Pertama, ada polisi yang menangkap seorang perampok yang merampok distributor sembako di Muara Jambi kemarin. Iya beritanya. Polres Muaro Jambi akhirnya bisa membongkar dan menangkap komplotan pelaku perampokan yang terjadi di wilayah Kecamatan Mestong beberapa waktu lalu, di mana 2 orang pelaku berhasil ditangkap dan seorang masih buron. Kedua pelaku tersebut berhasil ditangkap polisi pada Senin 6 Juli lalu, di mana kedua pelaku merupakan warga kota Jambi yang pada aksinya berhasil menggondol duit korban yang merupakan distributor sembako sebesar 120 juta rupiah. Kapolres Muaro Jambi AKBP Ardianto mengatakan kedua pelaku merupakan warga kota Jambi. Adapun identitas pelaku ialah RH 39 tahun warga Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Celutung dan ES 30 tahun warga Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Palmerah. Keduanya diamankan di lokasi berbeda. Pelaku RH diamankan saat tengah bersembunyi di kosan yang berada di Kelurahan Lebak Bandung, Kota Jambi. Berselang waktu sejam, tim kembali menangkap pelaku ES di rumah mertuanya yang berada di belakang pasar Simpang Pule. Berdasarkan pengakuan kedua tersangka, aksi perampokan Iko dilakukan bertiga. Seekor tersangka lagi berinisial ND ditetapkan sebagai DPO. Tertangkapnya di Kota Jambi. Memang yang bersangkutan itu masih pelaku baru, bukan residivis. Karena terlilit masalah hutang, ini ada kerjasama antara karyawan daripada perusahaan dengan teman. Jadi dia menyusun skenario seolah-olah. Itulah diimbau kepada masyarakat apabila terjadi satu permasalahan, jangan merencanakan hal-hal yang di luar aturan hukum, karena itu berdampak kepada tindak pidana dan itu kasihan kepada keluarga. Ya. Untuk diketahui, peristiwa perampokan terjadi pada 17 Juni 2020 lalu, di mana peristiwa Iko terjadi di perbatasan Desa Pelempang dan Desa Nyogan, Kecamatan Mestong. Kawanan perampok Iko melakukan aksi dengan membegal seekor mobil senter yang korbannya diketahui melakukan penagihan duit di wilayah Sungai Bahar. Dalam setelah perampokan, polisi menemukan seekor mobil senter di tengah perkebunan kelapa sawit yang ditinggalkan para tersangka. Dopia Putri Sanjaya, Cek TV, ngabari. Sempat viral ya. Mestong ya? Mestong, Muaro Jambi. Apa panjangan Mestong tuh? Pepes di otong. Anjir, lu Mas Otong ya? Mestong, betul lah. Mestong ya. Oke. Jadi semoga ini tidak terjadi lagi dan beberapa tindakan kriminal atau tindakan yang di luar jalur dan akan menempuh jalur hukum ini sudah terjadi sekian kali ya di Provinsi Jambi. Ada beberapa kasus terutama yang sangat menggegerkan itu adalah yang ini sembako. Kemudian kepala desa dirampok 50 juta. Oh iya. Nah, kemudian ada toko emas. Ada pempek selamat. Ada pempek selamat. Jadi hati-hati pokoknya ya di masa pandemi ini. Mungkin sedikitnya pemasukan membuat sedikit otak yang bisa mencerna. Yang normal. Lanjut berita kedua, Om. Yuk kita ke Kota Jambi dulu. Ini ada BNN yang berhasil mengamankan 2 orang yang mengedarkan sabu di Suko Awin Jaya. Ini beritanya.
BNN Provinsi Jambi mengamankan 2 orang tersangka kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Yola Epri Andi warga Kecamatan Sekernan, Muaro Jambi, dan Sudianto warga Kelurahan Lego, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Kedua tersangka diamankan petugas BNN dikarenakan melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Desa Suku Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Saat dilakukan penangkapan, kedua tersangka kedapatan memakai narkoba jenis sabu seberat 30 gram yang telah dibagi beberapa paket siap dijual. Kepala BNN Provinsi Jambi yang diwakili oleh Kepala BNN Kota Jambi AKBP Agus Setiawan mengatakan, kedua tersangka tersebut merupakan pengedar narkoba yang menjadi target operasi petugas BNN. Terhadap kedua pelaku ini kita melakukan penangkapan dengan barang bukti total untuk 30 gram dan yang dimusnahkan pada hari ini sebanyak 28 gram. Setelah ditangkap, barang bukti narkoba jenis sabu seberat 28 gram langsung dimusnahkan dengan cara diblender di depan kedua orang tersangka. Pemusnahan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara di Kejaksaan Negeri Jambi. Kedua tersangka terancam pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Asap Patahangi, Cek TV, ngabari. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya ya. Idul Fitri, Kurban Idul Adha. ya. Semoga yang mau dikorbankan Ya. selalu tawakal, selalu Betul. ikhlas, dan selalu memberikan yang Ya. terbaik sebelum dikorbankan. Dan juga hati-hati hewan kurban hilang ya. Nah, Karena suka hilang dimaling orang ya. suka banget. Sembarang diikat aja. Nah, untuk kanti-kanti juga yang masih statusnya pacar, hati-hati pacarnya hilang. Tuh, Kalaupun hilang jangan dicari ya. cinta sejati itu tidak usah dikejar. Cinta Sejati, karena dia akan kembali sendiri pada kita. memberi Siapa? tanpa harus menerima. Udah kalau dijawab tuh. Lagu Fagetos. Elemen. Oh, ya itulah dia yang ganti. Kita sampai di mana tadi? Ini segmen 2. Oh, jangan. Ini ada berita dari Kota Jambi. Ini ada yang caleg kemarin terima suap ya. Kali ini komisioner KPU itu dipecat gara-gara Penerimaan gratifikasi. caleg suap dari caleg ya. Betul. Ini sebenarnya dari daerah Bungo. barat ya. KPU Bungo. Kok Ini barat sih timur ya? nggak tahu. Iya ya. Ini dia betul. Tanjung Jabung kan barat, tapi sana timur. Tanjung Jabung timur sama barat di sebelah. Oh iya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia atau DKPP RI memutuskan memberhentikan secara tetap Komisioner KPU Bungo Muspal dari jabatannya. Keputusan pemberhentian Muspal Iko karena komisioner tersebut diduga terlibat aktif menawarkan kepada oknum caleg untuk bisa menjanjikan suara pada pemilihan legislatif tahun 2019 lalu. Anggota KPU Bungo Iko meminta duit ratusan juta rupiah kepada oknum caleg dengan menjanjikan sebanyak 14.000 suara kepada calon legislatif atas nama Ali. Ali merupakan calon legislatif nomor urut 10 dari Partai Gerindra Dapil Bungo Tebo. Ali dewek telah menyetor duit tersebut kepada Muspal melalui perantara kerabat dekat Muspal yakni Suherman sebanyak 300 juta rupiah. Akan tetapi fakta di lapangan Muspal hanya menerima duit sebesar 180 juta rupiah. Setelah duit diberikan namun suara yang dijanjikan tidak terpenuhi hingga sang caleg melaporkan kasus Iko ke Bawaslu. Ketua KPU Provinsi Jambi Muhammad Subhan mengatakan pihaknya merasa sudah tepat dengan putusan yang dibacakan oleh DKPP RI tersebut. Tentunya dengan adanya temuan perkara Iko dapat menjadi pelajaran untuk yang lainnya agar tidak bermain dalam hukum. Segala fasilitas negara yang digunakan Muspal saat Iko telah ditarik sepenuhnya oleh KPU RI. Untuk pengganti antar waktu atau PAW berdasarkan aturan ranking di bawahnya yaitu nomor 6 yang akan mengisi posisi tersebut. Jika melihat urutan ranking saat seleksi ada nama Mariam yang berada peringkat 6 untuk mengisi jabatan tersebut. Hanya baik memang itu belum bisa dipastikan apakah memang Mariam atau tidak yang akan mengisi kekosongan sejak Muspal diberhentikan.
Karena itu tergantung apakah Maria masih memenuhi syarat atau tidak. Klipa Patria, Jack TV ngabari. Nah, itu itu dia ya, sempat viral kemarin. Nah, ternyata terbukti dia menerima gratifikasi dari salah satu bacalek kemarin ya. Ini Bersyukur bacalek tersebut tidak lolos. Kalau lolos, diam-diam saja. Iya. Itu kalau lolos tapi terbukti menyuap itu bagaimana? Oh. Apakah dilengsarkan? Lengserkan Oh, pasti lengser. ya. Nah, itu dia ya. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Ada berita dari Kota Jambi. Ini ada yang heboh kemarin itu, ada penangkapan pengedar narkoba di tengah jalan. Itu yang mana itu? Itu sempat viral juga ya. Iya. Dikirimkan oleh netizen. Oh, apa nih? Netizen. Ya, itulah ini diberitakan. Begitulah detik-detik saat petugas kepolisian berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang diduga merupakan tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Sejumlah warga yang tengah berada di lokasi datang menyaksikan proses penangkapan tersebut. Penangkapan berlangsung di Jalan Selamat Riyadi, kawasan Broni, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Dalam rekaman video amatir terlihat pelaku hanya bisa pasrah saat ditangkap petugas. Diduga pelaku tersebut merupakan penyalahguna narkoba yang menjadi target petugas kepolisian. Budi, salah seorang saksi mata, membenarkan atas kejadian tersebut. Pada saat penangkapan, polisi menemukan barang bukti sabu dari celana kedua pelaku. Alhasil, keduanya langsung diamankan ke kantor polisi. Ketemu barang narkobanya. Nah, ketemu bang. Ini dalam bentuk apa, Bang? Ganja. Oh, ganja. Enggak. Sabu. 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 Ada berapa bungkus tadi? Satu bungkus. Besar kecil. Waktu penangkapan sebesar. Satu paket bang. Satu paket. Sewaktu penangkapan itu di dalam mana, Bang? Dari diambil, Bang? Dan nampak di kota di dalam itu bang. Nah, ya, ini sudah dikeluarin sama polisi tadi itu. Dari 2 orang pelaku itu satu pelaku yang ada sabunya. Satu bang. Dalam plastik bening atau kertas atau gimana, Bang? Dalam kertas bang. Kertas. Bening bukan kertas. Warna tenggelam. Asar Patahangi, Jack TV ngabari. Apalagi di belakang saya Anda, apalagi lo bukan. Wah, ya, yes. Dan di segmen 3 ini ada berita Dari Tanjung Jabung. Ini ada Kuala Tungkal ya. Tanjung Jabung Barat. Kali ini ada 9 orang ASN ya. Aparatur sipil negeri yang bercerai karena selingkuh. Waduh, luar biasa. Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi dengan angka perceraian ASN tertinggi setiap tahunnya. Faktor perselingkuhan disebut sebagai biang keladir tak nyobi di rumah tangga orangko. Kabid Pengadaan Status Kepegawaian Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat Ridwan mengatakan, angka perceraian di kalangan aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Tanjung Barat setiap tahun masih tergolong tinggi. Sepanjang tahun 2020, angka perceraian telah mencapai 9 kasus. Perceraian IKO di kalangan ASN mayoritas dipicu adanya perselingkuhan. Sedangkan faktor ekonomi nyaris tak ada. Pasalnya abdi negara secara umum memiliki taraf hidup mapan. Di Tanjung Jabung Barat itu ASN pada tahun 2020 ini data yang masuk yang telah kita proses dan telah jadi SK izin perceraian untuk ASN ini ada 8 orang dan yang masih berproses itu 1 orang. Jadi untuk saat ini pada bulan Juli ini sudah masuk itu sebanyak 9 orang ASN yang mengajukan izin perceraian. Karena kita adakan mediasi itu kebanyakan dari yang kita dapati itu ketidakcocokan dalam rumah tangga, terjadinya adanya kekerasan, hutang piutang, jadi ada perselingkuhan juga. Jadi itulah yang kita proses. Surya Kurniawan, Jack TV ngabari. Nah, ini salah satu pembahasan yang sangat luar biasa ya. 9 ASN bercerai karena selingkuh. Itu Ini yang selingkuh. ya ASN sebenarnya yang naik itu tingkat perceraian, Ya. tapi didominasi oleh PNS. ya perceraiannya didominasi oleh perselingkuhan gitu Ya, ya. untuk masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat banyak janda dan duda ya.
Wah ya, Juga. 9 kali 2, 18 pasang. PNS duda ya. Duda dan janda. Tuh. Ini tidak mungkin apa belum punya anak atau gimana ya? Nggak tahu juga lah ya. Kita nggak ikut urusan ya. Tapi Karena kita untuk- ada dulu membahas apa nih? Pembekalan sebelum nikah apa? Oh iya. Pelatihan ya. Pelatihan. Sertifikasi. Wah iya, sertifikasi untuk nikah. Mungkin mereka tidak lolos ya. Dasar. Padahal kalau untuk PNS itu kan sulit sekali ya untuk bercerai. Karena Kenapa? kan harus lapor sini, lapor sana. Oh ya? Iya, tunjangan juga bakal dipotong. Tidak Gitu? ada. Iya. Wah. Coy, aduh. Mungkin mereka sudah tidak kuat lagi sampai Ya, mengorbankan udah. tunjangannya. Ah, bodo amat lah kan. Itulah, Ini aku semoga bebas. mereka yang sudah berpisah menjadi apa ya, pribadi yang lebih baik. Tuh. Kemudian juga kalaupun melanjutkan hubungannya dengan siapapun, Ya. entah itu selingkuhannya, ya semoga tidak terjadi seperti halnya. Kalau mau rujuk, rujuklah ya kan. Susah coy. Kenapa susah? Malu lah dia, nggak mau pula cerai. Iya kan orang bisa berubah pikiran. Nah, ya sudahlah. Lanjut berita kedua. Di Lanjut, segmen ketiga kita ada dari Muaro Jambi lagi. Kali ini ada pelaku kekerasan nih, sexual harassment ya, pelaku kekerasan seksual. ini. Jadi ada yang Ada yang marah. ada yang mayoritasnya itu dari keluarga dekat. Kita Ini survei beritanya aja ya. segmen ini. Kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Muaro Jambi masih terbilang tinggi. Selama tahun 2020, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Muaro Jambi telah menangani 18 kasus. Dari jumlah kasus itu, mayoritas menyasar pada anak perempuan yang masih sekolah, sedangkan para pelakunya didominasi orang terdekat korban, mulai ayah kandung, ayah tiri, saudara, teman, dan kerabat sebagai pelaku. Tidak sedikit kasus kekerasan seksual pada anak itu berakhir secara damai, dikarenakan pelakunya masih dalam lingkungan keluarga. Kasih Perempuan dan Anak Dinas Sosial dan PPPA Muaro Jambi Fitriani mengatakan, modus para pelaku beragam mulai bujuk rayu dan mengiming-imingi korban dengan duit dan barang hingga adanya ancaman. Faktor pemicunya juga beragam. Ada karena kondisi rumah yang sepi dan memiliki sekok kamar, hingga pengaruh konten video porno. Fitriani mengatakan keimanan dan ketakwaan yang kuat setiap individu menjadi benteng yang kokoh untuk menghindari atau tidak terlibat dalam kasus kekerasan seksual pada anak. Di samping itu senantiasa saling menjaga dari kemaksiatan dan mendorong pada kebaikan. Novia Putri Sanjaya, Jack TV, ngabari. Nah, kita welcome back again in this news what. Ya, Yes. kali ini kita di segmen terakhir ada berita dari Sipinlek. Ya, Sipinlek ini ada yang viral kemarin itu penemuan limbah ya. Limbah. Itu apa istilahnya? Sisa medis. Ya, itu juga jadi masalah ya. Limbah medis. Limbah ya. medis. Karena masyarakat dan sipil itu khawatir bekas copit kan? Betul, Menular, karena ya. dibuangnya langsung ke danau Iya sih. betul, menular ke ikan, orang Ini makan dia. ikan. Selasa 7 Juli 2020, sebungkus limbah plastik yang berisikan bahan berbahaya dan beracun atau B3 ditemukan warga RT 32 Kelurahan Lego, Kecamatan Danau Sipin. Penemuan limbah kesehatan Iko diduga sengaja dibuang oknum di aliran Danau Sipin. Jenis limbah yang dibuang diantaranya jarum suntik bekas dan sampah medis. Selain itu ada beberapa jarum suntik hemodialisa. Wak Meng, sang penemu limbah medis Iko ngatokan, plastik berisikan limbah kesehatan ditemukan saat dirinya menangkul ikan tepat di belakang rumahnya. Wak Meng ngaku baru kali Iko nemukan sampah medis yang belum diketahui dari mana. Namun menurutnya warga Danau Sipin sebelumnya memang kerap menemukan beberapa sampah medis. Namun Wak Meng kini mengaku khawatir limbah medis Iko merupakan limbah medis virus corona. Jika benar, warga takut tertular. Menurut Wak Meng, di dalam bungkus plastik berwarna kuning tersebut terdapat botol obat suntikan dengan merek Inviclot Heparin Sodium, serta adanya sisa injeksi dan siringe.
Kejadian itu cukup disayangkan oleh Wameng karena masih ada oknum yang tidak bertanggung jawab membuang limbah berbahaya tersebut ke salah satu ikon wisata Kota Jambi. Saat itu limbah tersebut masih berada di rumahnya dan akan segera dilapor ke polsek terdekat. Saya itu lagi nangkul saya nengok ada plastik kresek kuning yang anyut, saya ambil dia dekat pinggir dekat saya kan, saya nangkul saya ambil, saya apa isinya. Jadi saya tidak berani muka, cuma saya tengok ini kayaknya ini alat medis, jarumnya itu kan. Jadi saya tuh minta lah pada aparat yang membuang barang itulah, ibaratnya itu apa namanya itu, limbah itu tadi. Nah, yang merasa membuangan tolonglah jangan sampai buang limbah-limbah itu basi lagi kan. Nah, danau kita ini kan tengoklah sudah kan. Udah bersih. Sedangkan limbah plastik yang banyak ini payah kita nak ngapun. Apalagi itu kita tidak tahu itu entah limbah medis, tak kena penyakit apa ya kan. Apalagi keadaan Covid macam ini kita tidak tahu. Klipa Patria, Cek TV, ngabari. Kalau tadi menular di ikan dimakan orang, bukan gitu. Kasihan keluarga ikan, coy. Iya, Di mana dia rumah sakit yang kosong tuh ikan. Ada kan di film Aquaman ada rumah sakit. kalau seandainya ikan kena udah gitu dari jenis ini berarti klaster nila, klaster patin yang ada situ sapu-sapu. Mungkin sapu-sapu yang bakal kuat ya, karena dia makan sampah. Udah nggak mempan. Betul juga, karena dia new normal ya. Setiap hari makan sampah. Biasa aja. Semoga masyarakat lebih tercerdaskan, terutama yang memiliki perusahaan ataupun dari dinas terkait. Iya kan, masyarakat yang punya limbah emang cuma rumah sakit doang yang punya limbah. Tapi kan yang dikhawatirin limbah medis. Kalau limbah biasa kan sudah biasa. Limbah biasa seperti apa? Plastik. Kau anggap itu biasa? Iya kan, maksudnya di hari-hari biasa ada. Ini kan masa pandemi, masa limbah medis. Jadi untuk masyarakat terutama dinas-dinas terkait harus bertindak cerdas, menggunakan otak dan jangan menggunakan dengkul. Betul, ya, karena buang limbah medis kan sudah jelas protapnya. Mungkin di buang sungai hanyut ke sipin. Nggak mungkin orang kan jelas. Itu anak sungainya banyak kan sipin. Sembarangan. Mungkin itu juga kita tidak tahu ya, rumah sakit ataupun klinik-klinik ya, kita tidak tahu. Tapi ada tulisan. Kalau klinik ada limbahnya. Ya adalah. Ya, kita kan tidak tahu. Ya udahlah, semoga masyarakat juga lebih cerdaskan. Laporan seperti ini wajib ditingkatkan. Semoga yang gimana lapor ini lebih lebih sadar diri lah ya, yang melakukan pembuangan seperti ini. Terima kasih ini harus diusut lah kan. Ya betul. Terima kasih kali-kali sudah menyaksikan Niko Berita Tapapo. Kami akan kembali minggu depan dan jangan lupa follow Instagram kami berdua. Kalian bisa subscribe YouTube channel kami dan kalian bisa berikan komentar sepanjang kalian suka program ini. Dan terima kasih sudah menyaksikan kami berdua. Saya Andika Kusuma. Saya Prabowo Subianto. Selamat malam dan selamat malam Jumat. Malam Kamis. Besok malam Kamis. Besok malam Jumat.